Malam itu, pertengkaran kecil antara Akram dan Edelweiss teratasi dengan mudah. Akram masih memandangi wajah Edelweiss malam itu. Dia sangat merindukannya. Tangan kokohnya mendekap wanitanya itu dan memeluknya dengan sangat erat. Banyak hal yang ada di benak Akram sekarang. Dia memikirkan banyak hal. Terkadang aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Aku juga tidak tahu apakah di masa depan aku akan berubah atau tidak. Yang jelas aku hanya tidak ingin kau pergi, hanya itu saja, ucap Akram. Jika kau ada di sisiku, maka semuanya akan baik-baik saja, bisik Akram dengan lembut. Dia tersenyum dan mengecup kening Edelweiss dengan lembut. Edelweiss telah terlelap malam itu. Dia kelelahan sekali dan karena pertengkaran mereka sudah usai, dia menjadi tenang dan tertidur pulas. Malam akhirnya berlalu. Pagi sekali, Akram bangun lebih dulu untuk menghubungi Drake. Hari ini adalah hari di mana mereka akan melancarkan misi untuk melemahkan pengaruh Raymond Atlas. Drake, panggil Akram yang sudah tersambung pada Drake. Ya bos, jawab Drake. Dia sudah bersiap-siap sekarang. Dia akan menuju perusahaan. Drake jarang sekali diikut-sertakan dalam misi seperti ini. Dia lebih sering mengurus perusahaan di masa seperti ini. Aku tidak akan ke kantor pagi ini. Aku sudah mendapatkan laporan dari Lee tadi malam mengenai Martinez. Aku tahu kau juga memiliki dendam pada lelaki itu, jadi aku juga tidak ingin kau ikut nanti ke acara lelang. Aku tidak ingin kau kehilangan kendali, kata Akram. Aku akan membawa dia ke hadapan kalian. Aku memang tidak pernah mengatakan ini, tetapi setelah Martinez dihabisi, aku harap luka kalian yang kalian simpan menjadi sembuh, lanjut Akram. Aku tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya kalian alami dahulu. Bukan berarti aku tidak peduli. Aku berharap suatu hari nanti kalian akan menceritakannya kepadaku, tambah Akram. Drake, yang mendengar itu, berhenti dari segala hal yang sedang ia lakukan. Tangannya bergetar hebat dan untuk pertama kalinya, air matanya mengalir dengan hebat. Sosok kuat dan profesional yang selalu menjadi imagenya seolah runtuh ketika Akram mengatakan itu. Entah apa yang mereka lalui dahulu, Drake, Amora, Kai, dan Sin, mereka berempat adalah anak miskin yang dahulunya bukanlah siapa-siapa. Mereka menderita dengan begitu hebat sampai ketika secara tidak sengaja bertemu dengan Akram. Iya bos, nanti kami berempat akan menceritakan semuanya. Terima kasih bos sudah menyelamatkan kami dan hingga sekarang bersama dengan kami, terima kasih, ucap Drake. Drake berterima kasih. Dia tahu semua orang takut pada Akram, bahkan dia dan yang lain juga memiliki ketakutan pada lelaki itu. Tetapi semua anggota Akram mengikuti Akram bukan tanpa alasan. Mereka bisa melihat kesetiaan dan kebaikan yang sebenarnya ada dalam diri Akram. Akram tidak akan pernah meninggalkan seseorang yang sudah dekat dengannya, yang sudah ia anggap saudara. Karena itulah lelaki itu sangat mengenai pengkhianatan, karena dia tidak akan pernah berkhianat. Kau menangis seperti anak kecil. Jika Sin tahu ini, dia akan mengejekmu. Ini akan menjadi permulaan, Drake. Aku juga tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Akram. Aku juga belum mengingat masa laluku, apa yang terjadi pada ibuku dan seluruh keluargaku, kenapa hanya aku dan lelaki tua itu yang tersisa, lanjut Akram. Sampai saat itu, aku berharap aku tidak akan kehilangan siapapun. Aku tidak ingin kehilangan siapapun, ucap Akram. Misi ini akan menjadi misi pembuka untuk rencana mereka yang lebih besar. Percakapan pagi itu akhirnya usai. Akram memutuskan tidak akan pergi ke kantor pagi ini. Dia akan pergi nanti sore menuju lelang yang diadakan di sebuah pulau pribadi yang bisa ditempuh selama 2 jam menggunakan helikopter miliknya. Akhirnya, Edelweiss terbangun karena matahari sudah menyelinap masuk dari balik gorden putih yang mengenai wajahnya. Hoam! Seru Edelweiss.
Sudah pagi, selamat pagi baby, aku harap hari ini kau tidak membuat ibu memiliki mood yang buruk ya, kata Edelweiss. Dia masih memejamkan matanya namun sudah mengusap perutnya yang masih rata itu. Dia selalu mengatakan selamat pagi pada bayinya. Edelweiss tidak tahu jika Akram sengaja tidak pergi ke kantor hari ini. Pipi Akram langsung memerah saat mengetahui Edelweiss melakukan itu di pagi hari, mengatakan selamat pagi pada bayi mereka. Manis sekali, dia mengatakan selamat pagi pada baby kami, sangat menggemaskan, seru Akram pelan. Namun, ekspresinya kemudian berubah dan dia tersadar akan sesuatu hal. Tunggu dulu, jadi baby yang ada di sana mendapatkan selamat pagi setiap hari sedangkan aku tidak. Gerutu Akram. Kenapa aku merasa cemburu ya? Harusnya aku juga mendapatkan ucapan selamat pagi yang manis itu, lanjut Akram. Wajahnya menjadi murung dan dia menatap Edelweiss dengan tajam sekarang. Dia melipat tangannya dan duduk bersilang kaki di tempat duduk yang ada di dekat ranjang. Edelweiss yang sudah bangun sepenuhnya akhirnya duduk dan menyadari pinggulnya terasa nyeri dan pegal. Ah, pinggulku nyeri dan pegal. Keluh Edelweiss. Ini semua karena lelaki arogan yang memiliki terlalu banyak energi itu. Bukan hanya menguras emosi, tetapi dia juga menguras seluruh energi kehidupanku. Mungkin aku akan tua lebih cepat jika dia terus seperti ini. Dia pasti sudah pergi bekerja, lelaki pemarah yang selalu negatif thinking. Dia tidak tahu apa aku akan kesulitan berjalan karena ulah mesumnya itu. Edelweiss menurunkan salah satu kakinya ke lantai, dan dia hendak berdiri. Saat itu juga, dia menoleh ke arah Akram yang sejak tadi menatapnya dengan tajam sembari melipat tangan di dada. Ucapan Edelweiss terhenti dan mulutnya membulat. Dia menaikkan kakinya lagi ke atas ranjang dan meluruskan cara duduknya. Hahaha, aku pasti sedang bermimpi, mana mungkin lelaki itu masih di sini, hahaha, tidak kan? Aku salah lihat, seru Edelweiss dengan nada yang sudah sedikit bergetar. Dia mencengkeram tangannya dan menoleh dengan cepat ke arah Akram, lalu meluruskan wajahnya lagi sembari memejamkan matanya. Sial. Dia benar-benar masih ada di sini, matilah aku, Edelweiss kau mungkin akan mati karena mulutmu sendiri, huhu. Teriak Edelweiss dalam dirinya. Di dalam hatinya, dia mencengkeram rambutnya dan berteriak putus asa. Bagaimana tidak, dia telah menghina Akram sejak tadi dan pastinya didengar dengan jelas oleh Akram. Sayang. Suara yang jelas dan tegas itu terdengar, membuat Edelweiss terperanjat kaget sampai matanya terbuka. Matilah, aku harus menyelamatkan nyawaku yang berharga. Seru Edelweiss dalam dirinya. Dia segera duduk menghadap ke arah Akram dan menundukkan wajahnya. Aku tidak bermaksud menghinamu, aku hanya sedikit kesal, karena tadi malam kau menghabisiku terlalu lama, jadi pinggangku sakit, kata Edelweiss cepat. Jadi, jangan menghukumku, tambahnya, berbicara dengan sangat cepat. Dia tidak ingin dihukum lagi. Apalagi hukuman Akram benar-benar aneh. Hukuman bagi orang lain pasti berupa hal mengerikan, tetapi jika Akram, hukumannya untuk Edelweiss pasti hanya berhubungan dengan hal nakal. Touch, kau berbicara seperti seorang penyanyi rap. Cibir Akram. Cepat kemari, aku akan hitung sampai 3, jika belum datang maka aku akan menghukummu. Seru Akram. Edelweiss syok dan matanya langsung menatap ke arah Akram. 1. Hitung Akram. 3. Lanjutnya, melewatkan angka 2 dan menghitung dengan sangat cepat. Astaga. Cepat sekali, mana angka 2-nya, gerutu Edelweiss. Dia melompat dan berjalan dengan cepat ke hadapan Akram. Berisik, pagi-pagi kau memang sangat berisik, seru Akram. Dia langsung menarik pinggang Edelweiss dan memeluknya, meletakkan wajahnya di perut wanitanya itu. Mata Edelweiss langsung melebar dan dia segera menahan napasnya. Apa yang kakak lakukan? Tanya Edelweiss pelan, sedikit tegang karena Akram tiba-tiba memeluknya. Diamlah,
aku ingin mencoba dekat dengan baby kita juga. Dalam usia 3 bulan, seharusnya detak jantungnya sudah terdengar. Aku tidak sabar mendengarnya nanti, bisik Akram, memejamkan matanya seolah ingin membangun chemistry yang baik dengan bayinya, walau tadi dia cemburu karena tidak mendapatkan ucapan selamat pagi yang manis dari Edelweiss. Pagi itu, Edelweiss mengira segalanya akan baik-baik saja. Dia mengira semuanya akan tenang karena sikap Akram pagi ini yang lembut padanya. Akan tetapi, semuanya berbeda jauh dari apa yang ada di dalam bayangannya. Bagaimana tidak, sejak Edelweiss selesai membersihkan dirinya, lalu meluangkan waktu untuk ibunya selama 30 menit, Akram mulai bersiap menyebalkan seperti biasanya. Ketika Edelweiss baru saja selesai menjenguk ibunya, Akram sudah berdiri di depan pintu dengan wajah arogannya dan berbicara dengan nada yang sedikit menekan. Sayang, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lama sekali? Aku kan sudah bilang kita harus makan bersama, kata Akram. Lalu, ketika Akram meminta Edelweiss menemaninya duduk di ruangan kerja dan melihat Edelweiss duduk sambil membaca sebuah berita. Sayang, apa kau tidak merasa kau harus mengurut pundakku? Aku lelah sekali dan ingin perhatian lebih, kata Akram. Akram seolah sengaja hendak membuat Edelweiss kelelahan agar dia mengurungkan niatnya pergi ke pertunjukan balet teman masa kecilnya itu. Lalu, kali ini Akram juga dengan sengaja meminta Edelweiss memilih pakaian yang nanti akan ia kenakan. Mereka sudah berada di kamar sekarang, dan Akram menunggu sembari duduk bersilang kaki dengan wajah muram. Apa-apaan dia? Aku mengira hari ini akan tenang tetapi kenapa rasanya dia sangat menyebalkan hari ini? Gerutu Edelweiss. Juga, sejak kapan semua gaun ini ada di lemari? Lanjutnya, sudah mulai kesal. Dia seperti sedang dipermainkan oleh Akram. Dia memilih baju gaun yang tersedia di lemari pakaian besar itu, di mana Akram memang sudah menyiapkan begitu banyak baju yang masih lengkap dengan price tag-nya. Astaga! Harganya bisa membiayai hidupku selama setahun, apakah baju ini terbuat dari emas? Gerutu Edelweiss lagi ketika melihat harga gaun yang sedang ia pegang. Dengan menggerutu, Edelweiss memilihkan sebuah gaun yang nampak sederhana dan tidak berlebihan, tetapi tetap saja harganya tidak manusiawi baginya. Sayang, kenapa lama sekali? Kau tidak tidurkan di sana? Terdengar suara Akram berseru dari luar, membuat Edelweiss menatap tajam ke arah cermin yang menunjukkan dirinya itu. Teriak Edelweiss tanpa suara. Menyebalkan. Dia mencengkeram gaun yang sedang ia pegang dan langsung meninju udara. Sayang, aku hitung sampai 3, jika belum keluar aku akan masuk. Seru Akram lagi. Aku sudah selesai berganti pakaian, tunggu di luar saja. Jawab Edelweiss, menahan kekesalannya yang sudah berada di ubun-ubun. Hari ini, entah mengapa Akram benar-benar sangat menyebalkan. Akram yang mendengar itu segera mengurungkan niatnya untuk masuk ke ruangan pakaian. Dia tetap duduk dengan tegap dan menunggu Edelweiss. Lalu, hanya dalam waktu singkat, Edelweiss keluar dari ruangan itu dengan mengenakan gaun berwarna hitam yang sangat elegan, tidak seksi, dan cocok dipakai untuk acara formal. Dek. Mata Akram melebar dan jantungnya berdegup sangat kencang. Baginya, Edelweiss terlihat luar biasa cantik. Cantik sekali, benar-benar cantik. Tapi karena terlalu cantik aku jadi semakin kesal. Gerutu Akram dalam hatinya. Ekspresinya yang tadi terkagum berubah kesal lagi dan matanya menjadi tajam. Dia melipat tangan di dada dan menghela napasnya dengan berat. Jika dia secantik ini, maka pasti akan banyak lelaki di sana menatapnya. Membayangkannya saja sudah membuat darahku mendidih. Aku tetap tidak terima dia pergi, walau aku sudah setuju. Sial. Benak Akram merasa dia memang tidak benar-benar setuju Edelweiss pergi tanpa dirinya.
Edelweiss yang melihat ekspresi Akram yang dingin dan menatapnya dengan tajam tentulah berdiri dengan canggung di hadapan Akram. Apakah gaun ini tidak cocok untukku? Kenapa menatapku seperti itu? Seru Edelweiss sembari memerhatikan lagi gaun itu di tubuhnya. Tidak. Ganti yang lain. Perintah Akram. Gaun ini terlalu menunjukkan kakimu, aku tidak suka. Gerutu Akram dengan nada yang tegas. Edelweiss terperanjat kaget dan melihat ke arah kakinya. Padahal gaun ini cukup panjang, tidak seksi sama sekali, dan saat Edelweiss hendak menjelaskan bagaimana gaun itu adalah gaun midi yang panjangnya sebetis, Akram langsung menyela. Ganti atau tidak jadi pergi, pokoknya ganti, perintah Akram yang memang sudah tidak suka Edelweiss akan pergi malam ini. Hah! Edelweiss menghela napasnya panjang dan pergi ke ruangan ganti. Dia sudah tidak akan membantah karena dia yakin jika dia membantah maka bisa jadi dia akan dilarang untuk pergi. Tetapi saat kembali ke ruangan pakaian, Edelweiss berteriak tanpa suara lagi dan memukul-mukul gaun yang bergantung itu. Ah! Menyebalkan! 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 Teriak Edelweiss sudah sangat kesal, tetapi dia segera menenangkan dirinya lagi dengan mengatur pernapasannya. Tenang Edelweiss, tenanglah. Lelaki itu kelihatan sekali mencari cara agar aku tidak jadi pergi, dasar lelaki mesum yang licik. Seru Edelweiss. Aku tidak akan kalah. Tambahnya. Dia tidak akan terpancing emosi, dia hanya akan tersenyum lemah lembut dan bersabar demi bisa keluar malam ini. Lalu, setelah sekitar 10 kali berganti gaun, pada akhirnya Akram menyerah. Pada akhirnya, ia tidak ingin Edelweiss terlalu lelah. Akram setuju ketika Edelweiss mengenakan gaun hitam panjang yang di mata Edelweiss dia terlihat seperti penyihir ketika mengenakannya. Tapi tidak apa, yang penting dia bisa pergi. Setelah hari yang melelahkan bagi Edelweiss, Akram sudah harus pergi lebih dulu dibanding Edelweiss. Saat ini, Edelweiss sedang berjinjit memasangkan dasi atas perintah Akram. Saat itu, Akram menatap seksama wajah Edelweiss yang nampak sangat cantik di matanya. Dia memandang wajahnya itu dengan dalam dan akhirnya tersenyum. Sayang, ingat ya harus mengangkat panggilanku, jika tidak aku akan menghabisimu. Kata Akram. Jangan melihat lelaki lain di sana, karena di antara mereka semua aku adalah yang paling hebat dan paling tampan, lanjutnya. Dan jika kau berani berselingkuh bahkan di dalam pikiranmu, aku akan menghabisimu. Tambah Akram dengan nada yang lembut sembari tersenyum. Dia tidak menyadari jika seluruh ucapannya mengandung ancaman yang mengerikan. Dan seluruh ancaman itu dianggap romantis olehnya. Edelweiss yang sudah terbiasa dengan seluruh ancaman itu hanya menghela napasnya panjang. Dia sudah selesai memasang dasi Akram. Iya, aku tidak akan melakukannya, aku juga akan langsung mengangkat panggilanmu, jadi jangan khawatir, seru Edelweiss. Dia benar-benar telah beradaptasi dengan keadaannya sekarang. Mendengar itu, Akram langsung memeluk wanitanya itu dengan erat. Dia mencium tengkuknya yang terlihat dan mengusap rambutnya dengan lembut. Dia memeluknya cukup lama hingga akhirnya dia harus pergi menuju pulau pribadi tempat lelang orang-orang elit itu. Sayang, aku pergi dulu ya, ingat jangan berani berselingkuh bahkan dalam pikiranmu sekalipun. Seru Akram pada Edelweiss. Saat ini, mereka berada di rooftop villa, di mana sudah ada helikopter menunggu. Iya, hati-hati Kak Akram, seru Edelweiss. Sebenarnya, dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Akram karena suara helikopter itu. Ketika Akram sudah masuk ke dalam helikopter, Edelweiss melambaikan tangannya dan tersenyum. Walaupun dia sangat kesal, tetap saja selalu ada rasa sepi ketika Akram pergi dari sisinya. Akram juga tersenyum dengan sangat manis menatap wanitanya itu yang semakin jauh dan tak terlihat ketika helikopternya menjauh. Kemudian, wajahnya yang terlihat lemah lembut menghilang dalam sekejap dan dia sudah dalam mode serius sekarang.
Komunikasi antara dirinya dan seluruh anggotanya sudah terhubung sejak tadi. Baiklah Lee, Amora, Shin, Kai, Drake. Misi awal kita akan dimulai. Seru Akram. Siap bos. Balas semuanya secara bersamaan. Di saat yang sama, di tempat lain. Martinez, kau harus bisa pastikan semuanya berjalan lancar. Aku tidak akan bisa ada di sana karena ada urusan kampanye, kata Raymond Atlas melalui panggilan telepon yang sudah disadap oleh Lee. Jangan ada celah yang akan merugikan kita nantinya, mengerti? Lanjut Raymond. Iya aku tahu, kau bisa percaya padaku, ini bukan kali pertama kita berbisnis, seru Martinez Guard yang sebenarnya tidak suka diperintah seperti ini. Panggilan itu segera usai ketika Raymond sudah harus keluar dari mobil untuk melakukan pencitraan di mata publik. Sialan, dia menganggap aku adalah bawahannya. Gerutu Martinez. Tapi aku tidak peduli, selagi seluruh tindakanku bisa kebal hukum atas perlindungannya, maka situasi kami masih tetap saling menguntungkan. Seru Martinez. Saat ini, dia sudah berada di pulau pribadi itu, di mana dia akan melakukan transaksi gelap dalam skala besar. Nama-nama besar yang menjadi customer-nya juga sudah ada di tangan. Nanti, saat lelang usai, mereka akan melakukan pertemuan rahasia yang akan memperjuangkan belikan barang-barang ilegal, bahkan perdagangan manusia. Selamat ya kalian sudah bisa keluar dari tempat ini. Katanya jika kita menurut dan melakukan semua perintah, maka kita akan mendapatkan orang tua yang bisa menyayangi kita, kata salah satu anak. Aku tidak sabar giliranku akan dipilih dan dibawa pergi, tambah anak lain. Seluruh anak-anak gelandangan yang memang ditampung di sebuah gedung besar sedang berkerumun dan memberikan selamat kepada beberapa orang yang sudah dipilih untuk bisa keluar dari pulau. Mereka bahagia sekali. Di tempat ini, siapapun yang dipilih untuk keluar maka mereka akan mendapatkan orang tua dan bisa hidup normal seperti orang lain. Itulah yang mereka ketahui. Anak-anak kecil itu sama sekali tidak tahu jika mereka sedang dimanfaatkan. Hidup mereka sama sekali tidak berharga bagi orang-orang tamak yang berkuasa itu. Setiap harinya, mereka dipaksa bekerja di tempat dibudidayakannya tanaman yang akan diolah menjadi obat-obatan terlarang. Tidak jarang banyak dari mereka yang tumbang dan sakit. Jika ada yang sakit, maka petugas yang ada di tempat itu akan mengatakan membawa anak kecil itu ke rumah sakit. Akan tetapi, itu salah besar. Anak kecil itu akan dihabisi karena anak yang sakit tidak akan bisa mereka jual dan tidak bermanfaat lagi. Impian anak-anak kecil itu adalah keluar dari pulau ini. Itu adalah kebahagiaan mereka, tanpa mereka sadari ketika mereka keluar, maka hidup mereka akan semakin menderita. Di saat yang sama, Kai dan Shin yang sedang menjalankan misi sudah mulai bergerak. Bos, kami akan mulai bergerak. Seru Kai. Saat ini, Akram Granddawn juga sudah tiba di pulau pribadi itu. Bagus, aku juga sudah tiba di pulau ini, tetap berikan informasi padaku, perintah Akram. Untuk Lee, ketika Kai dan Shin melaksanakan misi, jangan sampai koneksi dari tempat itu keluar. Baik Martinez maupun Raymond Atlas harus menangis darah karena terlambat mengetahui ini, seru Akram dengan nada yang pelan. Saat ini, para wartawan yang meliput adanya lelang itu sudah mengambil potret Akram berkali-kali. Siap bos. Balas Kai dan Shin. Sekarang, mereka sudah memantau para penjaga di pulau itu dari jarak dekat. Di pulau itu banyak sekali semak belukar, dan mereka memanfaatkan itu untuk berkamuflase. Hei, apakah kalian tahu sebagian dari anak-anak itu sudah dipilih untuk dijual? Itu artinya akan ada banyak anak baru yang akan muncul, kata salah satu bandit. Dan kita pasti ditugaskan untuk mencari anak-anak baru itu, sialan. Menambah pekerjaan saja. Keluh bandit lain. Para bandit yang memang adalah bawahan Martinez Guard sedang berada di markas mereka dekat gedung tempat anak-anak itu dikurung.
Orang-orang di sini memiliki watak yang sangat kejam. Mereka tidak segan-segan memukul dan menyiksa anak-anak yang mencoba kabur atau tidak mematuhi perintah. Kai, Shin, Drake, dan Amora pernah merasakannya, jadi mereka tahu bagaimana rasanya dalam mimpi yang paling buruk yang pernah mereka rasakan. Selama 1 minggu penuh, Kai dan Shin sudah memetakan daerah yang akan mereka lumpuhkan. Lee juga sudah menyadap server di pulau itu sehingga mereka tahu jumlah orang di pulau ini, terkhususnya para penjaga yang harus mereka lumpuhkan lebih dulu. Untuk sekarang, ada 10 orang di sana yang sedang berjaga. Anggota yang lain sedang berada di luar pulau, memberikan penjagaan pada bos mereka, Martinez Guard. Malam itu terasa sangat sunyi. Kai memberikan aba-aba menggunakan tangannya untuk segera maju semakin dekat ke area markas. Dengan tenang, Kai terlebih dahulu mendekat dan meminta anak buahnya menunggu sebentar juga dengan tanda isyarat mereka. Tak. Dengan segera, Kai mematikan aliran listrik di markas itu, yang membuat semua orang terkejut. Ah, mati lampu lagi, cepat sana siapapun periksa. Berada di pulau terpencil seperti ini benar-benar menyusahkan. Gerutu salah seorang yang nampaknya adalah komandan dari para bandit itu. Baik bos, jawab 2 orang dari mereka dengan malas-malasan, lalu beranjak keluar. Dengan tangan yang lihai, Kai langsung menarik tangan keduanya dan melumpuhkannya dengan mematahkan leher agar mereka berdua tidak sempat berteriak. Kedua bandit itu segera lumpuh dan terkapar tanpa mengeluarkan suara. Markas ini memang cukup canggih, di mana orang yang masuk harus menggunakan kartu akses atau fingerprint. Karena itulah Kai mematikan aliran listrik agar dia bisa masuk tanpa keributan dan bisa menyelesaikan misi dengan tenang dan bersih. Drap, drap, drap. Langkah kaki Kai sudah berada di ruangan itu. Beruntung sekali, Kai melihat dari kacamata canggihnya bahwa semua orang sedang berkumpul di tempat yang sama. Hei, kenapa keluar sendirian? Listriknya juga belum menyala, kata salah seorang bandit yang mendekati seseorang yang berdiri di kegelapan, yang ia kira adalah rekannya. Namun saat ia mendekat, Kai langsung menendang lelaki itu dan meninjunya sampai membuat semua orang terkejut dan siaga, tetapi semuanya sudah terlambat. Dor! 1 tembakan mengenai lelaki tadi dan dia terkapar dengan mengenaskan di lantai. Seketika, ruangan menjadi berisik dan riuh. Ada yang langsung mengambil senjatanya, tetapi Kai langsung merentangkan kedua tangannya dan menembak semua orang yang ada di ruangan itu tanpa tersisa. Kai membereskan mereka semua hanya dengan seorang diri, sedangkan anak buahnya yang hanya berjumlah 5 orang di luar terdiam membisu bersama para nyamuk malam, mendengar suara tembakan dan teriakan dari dalam ruangan. Jadi, tugas kita di sini untuk apa ya sebenarnya? Bisik salah seorang anak buah Kai. Sedang di sisi lain, Shin bertugas menghabisi kelompok mafia yang memang bertugas memberikan keamanan di pulau agar tidak ada yang bisa masuk dan keluar pulau secara sembarangan. Kali ini, anggota mereka cukup banyak, yaitu 23 orang. 6 orang dari mereka sedang berjaga mengelilingi pulau menggunakan mobil gunung sebagai patroli. Shin sudah mengetahui jalur mereka karena sudah mengamati selama 1 minggu. Untuk itu, Shin memerintahkan anggotanya yang seorang penembak jitu untuk menghabisi orang-orang yang ada di mobil. Dor, dor, dor. Suara tembakan membuat beberapa dari mereka terkapar seketika dan mobil menjadi oleng. Bos! Bos, ada serangan, bos! Teriak salah satu bandit. Ah, dor! Kekacauan itu sampai kepada bosnya yang ada di markas, di mana mereka memang sedang terhubung menggunakan walkie-talkie. Apa? Cepat bergerak, ada Sera, saat ia hendak berdiri dan membawa semua anggotanya menuju lokasi anak buahnya itu, seseorang muncul dengan mencolok dan tersenyum ke arah mereka. Berbeda dengan Kai yang lebih suka menyelesaikan misi dengan diam dan senyap, maka Shin lebih suka sesuatu yang meriah. Karena itulah Kai memutuskan Shin untuk mengurus para mafia itu saja.
Karena jika Shin membereskan anggota Martinez yang dekat dengan penampungan anak-anak kecil itu, maka bisa dipastikan akan ada kericuhan yang terjadi dan akan merepotkan dirinya. Kau. Ketakutan terlihat di mata bos mafia itu, di mana dia langsung tahu jika lelaki itu adalah anggota mafia Dawn dari caranya muncul. Seluruh anggota mafia Dawn sudah terkenal, di mana para mafia akan ketakutan setengah mati jika memang mereka ditargetkan oleh anggota mafia Dawn. Tembak dia. Dia hanya seorang diri. Seru bosnya itu, melihat Shin hanya seorang diri. Dia tidak tahu jika seluruh anggota Shin berada di lokasi masing-masing yang merupakan penembak jitu. Shin benar-benar ingin terlihat mencolok seperti di film-film action. Dia sengaja memerintahkan anggotanya untuk melakukan misi sesuai dengan skenario yang sudah ia susun. Jika dilihat secara lambat, maka ketika Shin melangkah, akan ada musuhnya yang tumbang tertembak oleh anggota. Dor. Tidak ada satupun yang sempat menembak Shin, dan Shin sudah berada di depan bos mafia yang menjaga tempat ini. Shin menghela napasnya panjang, lalu dia berjongkok untuk melihat bos mafia itu merangkak mundur karena ketakutan. Jangan bunuh aku, mohon bos mafia itu. Aku hanya diperintahkan menjaga tempat ini, aku tidak pernah membunuh anak-anak itu, aku hanya, lanjutnya, menangis seperti anak kecil. Dia gemetaran dan akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Aku tidak pernah membahas mengenai pembunuhan anak kecil. Sela Shin. Sungguh menjijikan sampah sepertimu masih hidup hingga sekarang, baiklah, aku yang akan mengantarmu ke kematian kalau begitu, bisik Shin, menyeringai tajam. Dari ucapan bos mafia itu, langsung diketahui jika dia dan kelompoknya adalah yang bertugas mengeksekusi anak-anak yang sakit dan tidak dibutuhkan lagi. Lelaki itu berteriak sangat kuat ketika Shin menghabisinya sehingga Kai bisa mendengar dari lokasinya. Sudah kuduga dia akan bersikap heboh. Anak itu. Gerutu Kai. Kai sudah membereskan misinya dan membawa seluruh anggotanya menuju gedung penampungan agar anak-anak itu diselamatkan terlebih dahulu. Setelah selesai menghabisi semuanya, Shin berdiri dengan gagah dan mengangkat wajahnya. Lemah sekali, misi ini tidak menantang. Seru Shin. Bos, tempat ini sudah kami amankan, lanjutnya, bersikap sok keren seperti pemeran utama yang ada di film action. Baiklah, kerja bagus Shin, balas Akram, tersenyum sedikit. Dia sangat yakin jika Shin pasti baru menonton film action, karena itulah dia bersikap sok keren sekarang ini. Akram juga sudah melirik dan mengetahui siapa saja yang akan menjadi calon pembeli di pertemuan rahasia mereka. Akram juga sudah melihat Martinez Guard yang tertawa dan membaur dengan para elit itu.